wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa DPR telah menyiapkan rencana mengenai kelanjutan penghapusan tenaga honorer. Beginilah respon Menpan RB. Rencana apakah yang disiapkan oleh DPR? Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Polemik penyelesaian penghapusan tenaga honorer belum juga usai atau menemukan titik terang. Bahkan Presiden pun juga turut menghimbau akan hal ini menjadi fokus untuk diselesaikan. Dalam hal ini bukan hanya Presiden, bagi DPR juga merupakan hal yang menjadi prioritas untuk dituntaskan kejelasannya. Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan penjelasan bahwa pihaknya juga masih terus mencarikan solusi terbaik bagi tenaga honorer dan tidak merugikan pemerintah. Pada bulan Januari 2023 lalu, dalam Rakornas, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa polemik penyelesaian penghapusan tenaga honorer ini harus sesegera mungkin dirampungkan. Seperti minggu lalu, saya bertemu dengan APSI dalam rangka membahas tenaga non-ASN, ujar Azwar Anas. Semoga bisa segera disepakati solusinya dalam waktu yang tidak lama lagi, tambah beliau. Setelah itu, saat diadakan rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, Menpan mengungkapkan bahwa pihaknya telah memiliki alternatif serta prinsip utama dalam pengambilan keputusan penyelesaian penghapusan tenaga honorer, yaitu tidak adanya PHK massal, tidak boleh adanya pembengkakan anggaran, tidak ada penurunan penghasilan bagi tenaga honorer, dan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari keempat prinsip tersebut, beginilah penjelasannya. Yang pertama, tidak ada PHK massal. Dikandung maksud bahwa karena apabila PHK massal dilakukan, maka nantinya akan terjadi kelumpuhan sistem pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan oleh tenaga honorer baik di instansi pemerintah, pusat maupun daerah. Yang kedua, tidak boleh sampai ada pembengkakan anggaran. Sebelumnya pernah terdapat usulan bahwa seluruh tenaga honorer dijadikan ASN. Tentu hal ini nantinya akan membuat beban bagi APBN yang akan meningkat secara drastis dan justru tidak bisa terkontrol penggunaannya. Ketiga, tidak ada penurunan jumlah penghasilan bagi tenaga honorer. Ini menjadi prinsip penting yang perlu diingat. Jangan sampai polemik penghapusan tenaga honorer ini merugikan tenaga honorer yang selama ini telah membantu pekerjaan dan mengabdi kepada negara. Meskipun tenaga honorer mendekati masa-masa penghapusan, tetapi gaji para tenaga honorer tidak boleh dikurangi. Dan keempat, harus tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Artinya, apabila nanti tenaga honorer harus diangkat menjadi ASN atau P3K, harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, Menpan RB membocorkan rencana untuk mencari jalan paling aman dan paling pas bagi para tenaga honorer yang tersisa. Komisi 2 DPR RI turut serta dalam mencari solusi yang tepat bagi tenaga honorer, mengingat perannya yang berpengaruh dalam pelayanan publik. Salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, Aminur Rahman, mengungkapkan bahwa panitia kerja atau panja tenaga honorer bisa saja dibentuk apabila memang benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluar
dari polemik ini agar tidak berlarut-larut. Salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, Aminur Rahman, juga mengungkap kesiapan para anggota Komisi 2 apabila juga harus ada panitia khusus dalam penyelesaiannya. Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan jika memang diperlukan panja, maka Komisi 2 akan melakukannya. Namun, apabila sudah cukup diselesaikan dengan rapat antar komisi saja, maka panja ataupun pansus tidak perlu dibentuk. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give me up. Don't be scared. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.